Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita telah diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa melaksanakan pembelajaran daring tahun ajaran 2021-2022. Di kelas 9, Bu Guru ngajar kalian lagi, yaitu mapel prakarya semester 1 dan semester 2. Sebelumnya Bu Guru ucapkan selamat kepada kalian semuanya yang telah naik kelas 9. Harapannya di kelas 9 kalian lebih aktif lagi, lebih bertanggung jawab lagi untuk melaksanakan pembelajaran baik di semester 1 maupun semester 2, sehingga kalian nantinya akan mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Karena apa? Di kelas 9 nanti akan menentukan kalian lulus tidaknya, baik tidaknya nilai kalian, sehingga akan menentukan kalian nanti untuk sekolah di tingkat yang lebih tinggi lagi. Harapannya kalian mendapatkan sekolahan yang lebih bagus lagi. Di kelas 9, Bu Guru mengampu mata pelajaran prakarya. Ya, tentunya kalian sudah tidak asing lagi ya. Nama saya Budian Sri Yuli Astutin. Jika ada kendala terkait dengan pembelajaran, kalian bisa hubungi nomor HP Bu Guru 081391637904. Alamatnya Pakuncen RT3 RW 5 Bobotsari Purbalingga. Dari Bobotsari ke utara sedikit, paling 2 km. Ya, itu kalau ada permasalahan yang mungkin kalian selama daring butuh ketemu Bu Guru, silahkan. Ada di sini. Ya, di kelas 9, materi yang akan kita pelajari di sini mencakup dua aspek. Yang pertama yaitu aspek kerajinan, di mana di dalam aspek kerajinan itu yang akan kita pelajari yaitu kerajinan dari bahan keras, ya. Yang namanya bahan keras tentunya adalah bahan yang teksturnya keras, sulit dibentuk. Jika dibentuk membutuhkan peralatan-peralatan yang agak, ya, misalkan gergaji, palu dan lain sebagainya. Di mana di dalam kerajinan bahan keras yang akan dipelajari adalah prinsip kerajinan bahan keras, jenis dan karakter kerajinan bahan keras, proses produksi kerajinan bahan keras, kemasan produk kerajinan bahan keras, dan berkarya kerajinan bahan keras. Kemudian yang akan dipelajari yang kedua yaitu pengolahan bahan makanan hasil peternakan dan hasil perikanan. Yang akan dipelajari yang pertama yaitu pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji, di mana proses pembelajarannya meliputi jenis hasil peternakan dan perikanan, manfaat, metode, tahapan, dan penyajian. Kemudian yang B, pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi olahan pangan setengah jadi, meliputi jenis pangan setengah jadi, manfaat olahan pangan setengah jadi, metode pengolahan, tahapan pengolahan dan penyajian, serta pengemasan. Nah, itu cakupan materi di semester 1. Dengan kalian mengetahui cakupan materi di semester 1, harapannya adalah kalian siap di dalam mempelajari materi semester 1. Oh, ternyata nanti ada teorinya dan ada prakteknya. Dipersiapkan dari sekarang, yaitu dari bahan peternakan ataupun bahan perikanan. Nah, jenis komponen penilaian orang muncul. Oh, muncul.
Ya, kita lanjutkan yang berikutnya yaitu komponen penilaian. Ya, di dalam materi pembelajaran prakarya, komponen penilaian mencakup 3 aspek, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap. Bu Guru berharap dengan kalian tahu komponen penilaian, kalian harus siap-siap dari sekarang. Ternyata untuk mendapatkan nilai rapot itu tidak langsung PAS atau PAT, tapi harus melalui proses dari mengerjakan tugas, kemudian penilaian harian, kemudian PAS, kemudian praktek, meliputi proyek, produk, kemudian penilaian sikap juga. Kalau kalian kepengen mendapatkan nilai baik di rapot, kalian harus melengkapi tugas-tugas ataupun nilai praktek sesuai dengan tagihan yang diberikan Bu Guru. Di antara tugas yang akan diberikan yaitu ada tugas. Baik tugas, ya di sini tugasnya dilakukan secara individu, baik tugas kerajinan maupun tugas pengolahan. Bisa terstruktur, bisa juga tidak terstruktur. Kemudian penilaian harian ada 2, yaitu penilaian harian 1 dan penilaian harian 2. Bu Guru harapkan di dalam penilaian harian, nilai kalian upayakan di atas KKM. Ya, karena nilai harian itu bobotnya 60%. Penilaian harian nanti akan dilakukan 2 kali, yaitu penilaian harian materi kerajinan dan penilaian harian materi pengolahan. Kemudian yang berikutnya, PAS penilaian akhir semester itu mencakup ya materi kerajinan dan pengolahan selama 1 semester. Itu untuk penilaian pengetahuan. Kemudian ada penilaian keterampilan, meliputi proyek dan produk. Itu dilakukan secara individu di rumah karena suasana daring. Cakupan penilaian proyek yaitu membuat perencanaan baik kerajinan maupun pengolahan, di mana perencanaan itu sebagai pedoman kalian di dalam praktek. Kemudian ada penilaian produk yaitu membuat karya kerajinan maupun karya pengolahan. Jadi di dalam membuat produk pedomannya adalah perencanaan. Kemudian penilaian sikap spiritual. Upayakan kalian walaupun daring ya, setiap saat kerjakan belajar kalian dengan berdoa. Pembiasaannya juga dilaksanakan, ada hafalan, kemudian baca doa sebelum belajar, kemudian Asmaul Husna dan doa setelah belajar. Lebih lengkap lagi jika kalian melaksanakan kegiatan yaitu sholat duha dan yang lainnya, sunnah lainnya. Kemudian aspek sosial di dalam daring yaitu ada disiplin dan tanggung jawab. Setiap kalian di dalam KBM itu wajib melaksanakan dengan tepat waktu, kemudian mengumpulkan tugas juga tepat waktu. Kalau kalian molor di dalam mengerjakan tugas, otomatis berpengaruh kepada nilai. Ya, harapannya setelah kalian tahu komponen penilaian, kalian di dalam pembelajaran mengikuti prosedur yang Bu Guru sampaikan, sehingga insya Allah semuanya akan mendapatkan nilai baik. Harapannya adalah dapat nilai rapot bagus dan nantinya di akhir kalian juga mendapatkan nilai bagus. Jadi, ya. Bu Guru sampaikan bagaimana pengolahan nilai rapot untuk mapel prakarya, sehingga kamu nanti akan tahu nilai kamu ya dapat berapa di rapot walaupun rapotnya belum keluar. Nilai rapot itu diperoleh dari nilai harian bobotnya 60%, nilai PAS atau PAT 40%. Cakupan nilai harian meliputi ada nilai tugas, baik pengetahuan maupun keterampilan, nilainya harus baik. Upayakan nilai kalian itu di atas KKM.
Ya, tugas itu waktunya biasanya tidak terbatas sehingga manfaatkan waktu dengan baik untuk mendapatkan nilai yang baik. Kemudian yang kedua pH. pH nanti atau penilaian harian ada dua, yaitu pH 1 maupun pH 2. Upayakan juga nilai kalian KKM atau di atas KKM. Jika nilai kalian di bawah KKM, ya, remedi atau perbaikan. Ya. Kenapa harus begitu? Karena nilai PAS atau PAT di dalam pengolahan rapot itu nilainya murni asli. Nah, makanya di sini tolong jika kamu kepingin berhasil dalam belajar, upayakan ya nilai tugas maupun PH itu nilainya selalu di bawah KKM. Syukur minimal kalian punya target 90 atau 80 sehingga nanti tidak masalah di dalam nilai rapot. Nah, begitu juga pengaruhnya juga yang lain, yaitu ketepatan waktu di dalam mengerjakan tugas termasuk unsur penilaian. Mengerjakan tugas dengan baik, tepat waktu, tidak molor, tentunya nilainya lebih bagus dibanding mengerjakan tugas tidak tepat waktu kemudian mengerjakannya bagus, otomatis nilainya lebih bagus yang pertama. Nah, kemudian KKM untuk mapel prakarya untuk kelas 9 71. Setelah kalian tahu KKM kelas 9 yaitu 71, yang Bu Guru harapkan nilai harian kamu ya kalau bisa batas minimal 75, enggak apa-apa, atau lebih baik dari itu, sehingga nanti pada saat pengolahan nilai rapot itu nilai kamu tidak masalah. Nah, itu gambaran-gambaran yang perlu Bu Guru sampaikan terkait dengan pembelajaran di kelas 9 semester 1, begitu juga nanti di semester 2. Dimohon untuk mempersiapkan dan dipedomani dengan baik. Karena apa? Keberhasilan kalian terletak pada kalian sendiri. Bismillah, mulai sekarang berusaha untuk hari ini lebih baik dari hari kemarin. Terima kasih, mohon maaf, itu saja yang perlu Guru sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus? Dia? Mana dulu mana kusok Iya, nanti. kan mantang mana metu. Wis nanti, nanti gimana namanya? Nanti kok. Sih dipakai ini.